Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Saya berharap jemaat semua dalam kondisi baik dan sehat. Patut kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga kita semua hari ini masih dimampukan untuk bersama beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya ajak jemaat untuk berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dinyanyikan 2 kali. Sidang jemaat, kita akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita membaca nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 yang menuliskan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Amin. Merespon nats pembimbing yang dibacakan, marilah kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23, bait 1. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya mengakui segala perbuatan dosa kami, baik dalam perkataan kami, pikiran kami yang sia-sia, dan perbuatan kami yang tidak memuliakan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga akui bahwa hidup kami belum sepenuhnya mampu untuk menyenangkan-Mu. Bahkan kami masih cenderung untuk menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni segala dosa kami, dan baharuilah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon padamu. Amin. Sebagai nyanyian penyesalan, kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 4. Sidang jemaat, setelah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekarang mendengarkan berita anugerah yang mendasari berita pengampunan dosa atas segala dosa yang telah kita akui di hadapan Tuhan. Berita anugerah terambil di dalam Mazmur 130 ayat yang keempat yang berkata demikian.
Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Berdasarkan firman Tuhan yang telah diberitakan ini, bahwa selaku hamba Tuhan, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Nyanyian syukur atas anugerah Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364, bait 1 dan 2. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya, ku ikuti Dia tuh. Aku berserah, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Ku berserah, kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Sidang jemaat, saya ajak untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang mendasari komitmen kita setelah kita diampuni segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Petunjuk hidup baru terambil dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-3 yang menuliskan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kiranya Roh Allah menolong kita semua untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Amin. Sebagai penyataan kesanggupan hidup baru, jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dinyanyikan 2 kali. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hati
firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Sidang jemaat, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa, mohon pertolongan Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pertolongan-Mu. Hari ini kami telah Engkau izinkan untuk menikmati ibadah, dan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menolong kami semua, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan menyimpan serta mengingat dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan memberikan hati seperti tanah yang subur untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon berkat lewat firman-Mu. Amin. Sidang jemaat, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai 25. 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai 25. Saya akan membaca, Bapak Ibu saudara jemaat silakan menyimak pada Alkitab di rumah masing-masing. 1 Samuel pasal 17 ayat 20 sampai 25, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalnyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita semua membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kita mulai lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan yang tadi kita sudah baca. Kita akan membahas tentang
mengalahkan raksasa masalah, belajar dari iman Daud. Kita udah nggak asing lagi mendengarkan tentang kisah Daud dalam hal ini. Dan seringkali kisah Daud ini sering menjadi referensi atau pusat atau rujukan iman dalam menghadapi segala pergumulan yang dihadapi oleh orang Kristen di masa-masa sekarang ini. Pada dasarnya, Allah itu memberikan anugerah umum kepada semua umat manusia. Dia memberikan panas ataupun hujan juga kepada semua umat manusia, baik orang jahat ataupun orang baik. Dia juga memberikan pelangi kepada semua umat manusia, baik itu orang jahat ataupun orang baik. Namun, ketika kita mengimani Allah sebagai Bapa, ini tidak semua orang, ini anugerah khusus yang kita terima hanya daripadanya lewat kita percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita pahami bersama bahwa Allah ini kita panggil sebagai Bapa, kita sudah belajar minggu lalu, itu karena kita mempunyai Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dalam Roma 8 dikatakan, karena Roh itu pun menolong kita untuk memanggil Allah dengan ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Ibarat bapak jasmani ketika melihat anaknya dalam menghadapi masalah, maka sang bapak itu normatifnya akan bereaksi cepat dalam menolong anaknya. Nggak mempersoalkan apakah jeritan minta tolong anak ini benar atau tidak. Nah, masalah itu akan menjadi momok dalam kehidupan kita jika dihindari dan tidak diselesaikan dengan baik. Maka akan menjadi semakin membesar dan suatu saat akan menjadi raksasa yang menghantui kehidupan kita. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata raksasa itu artinya adalah sesuatu yang sangat besar, sangat terkenal di bidang tertentu dan sebagainya. Nah, pada masa kehidupan Daud, memang pernah hidup manusia raksasa di bangsa Filistin. Raksasa tersebut bernama Goliat, kita tahu semua dari sekolah minggu, yang sedang menantang duel face to face dengan bangsa Israel. Duel dengan raksasa ini merupakan momok bagi bangsa Israel, karena ditinjau dari perawakannya saja sudah terlihat mengerikan. Belum lagi peralatan pertempuran atau peralatan perangnya yang digunakan oleh Goliat hampir sempurna tanpa celah untuk dapat menyerangnya. Namun pada akhirnya setiap orang Kristen mengetahui bahwa kisah Daud itu dapat membunuh Goliat. Daud mendapat perkenanan Tuhan karena posisi sebagai orang pilihan dan adanya hubungan kedekatan dengan Allah seperti hubungan antara bapak dan anak. Dalam posisi sebagai anak, Daud mengerti apa pembelaan Bapa di sorga terhadap dia. Dasar inilah yang membuat Daud berani melangkah dengan iman bagaimana sikap Daud dalam menghadapi raksasa yang sedang menantang di hadapannya. Pada khotbah hari ini saya akan membahas ada 3 langkah iman Daud yang dilakukan dalam menghadapi raksasa Goliat yang dia alami dan akhirnya Daud mengalami kemenangan. Yang pertama adalah iman mengalahkan ketakutan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai 24 dan ayat 26 menuliskan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel mendapat tantangan dari Goliat, bangsa Israel menjadi ketakutan. Ketakutan ini timbul karena bangsa Israel cenderung membandingkan dirinya yang kecil dengan yang besar dan kuatnya raksasa Goliat yang dihadapinya, sedangkan Daud cara pandangnya berbeda. Daud mempunyai mata yang sanggup melihat kebesaran bapaknya, sehingga masalah raksasa sebesar apapun tidaklah menjadikannya takut, karena Daud sadar bahwa bapak yang di sorga yang dimilikinya lebih besar daripada raksasa yang dihadapinya. Selain Daud mengerti akan kebesaran bapaknya,
Daud juga yakin ada pembelaan Tuhan sebagai bapa yang mengayomi anaknya. Mata iman yang seperti inilah yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen di masa kini, di mana ada kesadaran bahwa Bapa kita yang di sorga akan membackup kehidupan kita. Mari kita bandingkan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 46 yang menuliskan demikian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dalam mengambil langkah-langkah iman, tentu saja perjalanannya tidak semulus yang dipikirkan dan diharapkan. Ada begitu banyak tantangan dan rintangan, bahkan intimidasi dari musuh raksasa yang sedang kita hadapi. Peperangan sebenarnya dimulai dari sini, yaitu peperangan psikologis, di mana mental kita sedang diintimidasi. Intimidasi akan membuat iman berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan akan mematahkan semangat juang, dan akhirnya kita ditaklukkan oleh musuh. Ketika Daud mengalami intimidasi dari Goliat, Daud tidak gentar, bahkan membalas intimidasi Goliat dengan keyakinan dan penyertaan dari Tuhan, bahwa bersama Tuhan, Daud pasti mengalami kemenangan. Mari kita bandingkan dengan surat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang menuliskan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di penjara di kota Roma, Rasul Paulus berusaha agar tidak terpengaruh situasinya saat itu dan tetap berbicara harga yang harus dibayar dalam mempertahankan imannya. Ancaman dan aniaya yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen tidak menjadikan Paulus gentar dalam mempertahankan imannya. Bahkan dalam kondisi yang mendapatkan intimidasi, Paulus berani menasihati Timotius untuk tidak takut karena apapun yang dikerjakan atas nama Tuhan. Dan jika seandainya Tuhan berkehendak lain, keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tetaplah dalam keyakinan bahwa kekristenan bukanlah soal hidup di dunia ini saja, tetapi persiapan untuk masuk dalam kekekalan. Ketakutan itu muncul karena kita kehilangan keyakinan atau putusnya hubungan antara Tuhan sebagai Bapa dengan diri kita. Ketakutan dan iman tidak mungkin berjalan berdampingan. Indikasi ketika iman memudar, ketakutan muncul. Demikian sebaliknya, ketika iman muncul, maka ketakutan tenggelam. Kedua, iman yang tidak sekedar berteori. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 36 sampai 37 menuliskan demikian. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud bisa mempunyai keberanian untuk melawan raksasa Goliat karena punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang sangat membangun kekuatan imannya. Daud pernah mengalahkan singa atau beruang ketika mengembalakan kambing dombanya. Hal ini memperkuat otot-otot imannya Daud, dan Daud menyamakan musuh raksasa Goliat itu sama seperti singa dan beruang yang pernah dia kalahkan. Kekristenan bukanlah sekedar teori saja, tetapi ada momen kita mengalami Tuhan, experience of God. Setiap pengalaman bersama dengan Tuhan akan berkumulatif membangun kekuatan imannya, sehingga raksasa sebesar apapun tidaklah menjadikan dirinya untuk menjadi takut, tetapi bahkan tertantang untuk melawannya. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 menuliskan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perkataan Daud di atas mencerminkan keyakinan yang teguh akan Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Keyakinan yang bukan sekedar bersifat penghiburan diri saja, tetapi benar-benar perwujudan iman yang hakiki. Bahwa kekuatan itu bukan ada dalam dirinya, tetapi pembelaan Allah atas dirinya. Dalam ayat yang ke-39 di pasal yang sama menuliskan demikian. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Setiap masalah yang menghampiri hidup kita seharusnya menjadi ajang bagi Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Daud memberikan ruang selebar-lebarnya bagi Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya dengan cara tidak bergerak, dengan cara manusia yang ketakutan. Saul mewakili orang yang ketakutan pada waktu itu dan berpikir dengan caranya sendiri, yaitu menggunakan perlengkapan perang pada umumnya. Jika Daud menggunakan pakaian perang seperti yang disarankan oleh Saul, maka saya yakin gerak Daud akan terbatas dan bahkan akan membawa celaka bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, iman yang menjadi pemantik. Alkitab mencatat bahwa Daud bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalahkan raksasa di orang Filistin. Ada Sibakai, orang Husa, juga pernah membunuh raksasa bangsa Filistin. Dalam 2 Samuel 21 ayat 18 menuliskan, sesudah itu terjadilah pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu, Sibakai, orang Husa, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Kemudian ada juga Yonatan anak Simea yang juga pernah membunuh keturunan raksasa. Dalam 2 Samuel 21 ayat 20-21 menuliskan demikian. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Daud menjadi inspirator yang membangkitkan generasi pembunuh raksasa. Dengan mengalahkan Goliat, Daud menjadi api pemantik yang membangkitkan para pahlawan yang gagah perkasa dan siap berjuang dengan berani. Maka semua itu berawal dari orang-orang biasa yang berani mengambil langkah-langkah iman untuk mengalami terobosan dalam hidupnya. Dalam Ibrani pasal 11 mencatat bahwa pahlawan adalah saksi, yaitu seorang yang hidupnya telah diubahkan, dipelihara dan diarahkan oleh Allah sehingga menjadi saksi bagi dia melalui imannya. Saksi adalah orang-orang yang telah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga memahami betul bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidupnya ketika menghadapi masalah demi masalah. Para pahlawan iman adalah orang-orang biasa dengan kehidupan yang biasa, dan ketika mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan, maka mereka menjadi orang yang luar biasa dan menjadi saksi. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah penerapan dan pesan rohani bagi kita di masa sekarang ini? Manusia raksasa seperti Goliat mungkin sudah nggak ada lagi, dan kita tidak perlu lagi melawan manusia raksasa. Namun sekarang wujudnya raksasa ini berganti bentuk, yaitu persoalan yang berat, pergumulan yang menekan kita, atau apa saja yang membuat beban pikiran kita menjadi berat dan mengintimidasi atau mengancam hidup kita. Itulah raksasa yang kita hadapi pada masa kini yang banyak menghantui orang Kristen. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana raksasa corona ini sudah banyak menghantui orang. Oleh karena itu, mari kita belajar dari imannya Daud ini. Setiap hal yang menghalangi atau yang menginginkan kita hancur, itulah raksasa yang kita hadapi sekarang ini. Jadilah menang dengan mengalahkan raksasa yang menghadang di depan kita. Kalahkan raksasa itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita itu sangat terbatas. Libatkan Tuhan yang akbar, Tuhan yang besar itu, untuk menolong kita mengalahkan raksasa yang ada di depan kita. Ketika kita dapat melihat kebesaran Tuhan,
maka kita tidak perlu lagi melihat betapa besarnya masalah dan raksasa di depan kita tersebut. Itulah arah pandangan iman kita dalam menghadapi raksasa pergumulan masalah hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Kita belajar dari iman Daud dalam mengalahkan Goliat, iman yang sama kita miliki dalam menghadapi raksasa pergumulan di hidup kita saat ini. Niscaya ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud tadi, 3 hal penting tadi. Iman yang mengalahkan ketakutan, kemudian iman yang tidak sekedar berteori tapi harus kita lakukan, dan iman yang menjadi pemantik atau bersaksi atas kebesaran Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita. Kita akan menjadi kuat dan memiliki iman yang kuat sehingga kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat pergumulan dalam hidup kita di masa-masa sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dan memampukan kita semua untuk bisa menjalankan dan menghidupi iman kita seperti imannya Daud. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat, saya ajak untuk berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dan hendaklah masing-masing bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya menaikkan doa syafaat, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Asaga. Selamat menyaksikan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa,
Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Terima kasih untuk vokal grup Asaga yang telah memberikan kesaksian pujiannya. Biarlah memberkati kita semua yang mendengarkan, dan Tuhan juga memberkati vokal grup Asaga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita satu dalam doa menaikkan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini kami telah Engkau berikan kesempatan untuk menikmati ibadah, sekalipun di rumah kami masing-masing, namun biarlah kami tetap merasakan hadirat dan anugerah Tuhan. Bahkan lewat firman yang disampaikan, kami boleh belajar dari imannya Daud ketika mengalahkan Goliat. Kami boleh belajar iman yang sungguh besar dalam mengarahkan raksasa pergumulan yang besar. Tuhan, kami tahu kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami sedang menghadapi begitu banyak raksasa-raksasa yang besar, sehingga kami butuh sekali iman seperti Daud, yang tentunya yang mampu mengalahkan raksasa yang besar. Karena bersama Tuhan, kami mampu, sebagaimana Daud juga mampu karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa. Yang pertama untuk pemerintahan kami Indonesia, Tuhan memberkati agar senantiasa pemerintah Tuhan memberikan hikmat dalam mengatur kebijakan untuk mengatasi masalah pandemi ini, dan juga mengatur kebijakan ekonomi yang sedang dipikirkan. Tuhan, kami tahu ini mungkin pergumulan yang panjang, namun biarlah Engkau memberkati pemimpin kami untuk bisa mengatur dan juga memutuskan yang terbaik bagi kepentingan bangsa ini. Kami juga terus berdoa untuk tim medis Tuhan, berkatilah mereka, baik para dokter, para perawat, juga tenaga pengobatan juga, agar menolong mereka semua untuk mampu menghadapi tugas tanggung jawab yang berat ini dalam kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan juga berkati para ilmuwan-ilmuwan medis yang sedang bergumul dalam menemukan antivirusnya. Tuhan berikan mereka hikmat untuk bisa menyelesaikan dan meramu antivirus yang sedang dicari untuk mengatasi virus COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan pergumulan negara kami ini dalam pimpinan dan penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa dalam sorga, kami juga terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi yang lain. Baik pergumulan jemaat-Mu yang sedang sakit, jemaat yang sakit mungkin dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah. Tuhan berkati mereka semua dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkatilah mereka dengan perlindungan dan kasih-Mu senantiasa. Tuhan juga memberkati mereka dalam obat-obatan dikonsumsi, maka minuman Tuhan pakai menjadi alat untuk kemuliaan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Juga pergumulan yang lain Tuhan, masalah ekonomi. Kami tahu Tuhan efek dari pandemi ini mengakibatkan masalah ekonomi yang juga muncul. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu memiliki satu ide-ide kreatif Tuhan untuk bisa berjuang dalam mengatasi perekonomian ini. Di atas semuanya itu kami percaya Tuhan memberkati
dan memelihara anak-anak-Mu Tuhan di setiap usaha yang kami lakukan. Bapa, tolonglah anak-anak-Mu yang harus mengalami pergumulan masalah ekonomi, kiranya Tuhan mencukupkan dan juga Tuhan memelihara dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah yang akan mulai membiasakan kebiasaan baru, new normal yang harus kami hadapi Tuhan. Berikanlah kami hikmat supaya kami mampu untuk menghadapinya. Berikanlah kami hikmat supaya kami juga mampu untuk mengatasinya dan membiasakan diri oleh karena pertolongan Tuhan. Segala kesulitan dan halangan, kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami bisa mengatasinya, tentunya bersama dengan dan pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Berkati juga para pelayan-pelayan gereja, juga gereja-gereja yang ada, ketika harus menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini, agar hikmat Tuhan memimpin di dalam membangun pertumbuhan iman, baik itu para pelayannya, juga para jemaat yang dipimpinnya. Terima kasih Yesus, berkatilah kami semua Tuhan, umat-umat-Mu ini, berikanlah kami hikmat Tuhan untuk bisa bertahan hidup, berikanlah kami hikmat juga untuk bisa mengatasi dan membiasakan berdampingan atau berdamai dengan corona ini Bapa, dan berikanlah kami juga hikmat di dalam mengatur segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, pergumulan yang besar ini, raksasa yang besar ini bisa kami atasi bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menolong Daud, demikianlah juga kami umat-Mu ini Bapa, Tuhan pasti akan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dan biarlah semua kami serahkan dalam pemeliharaan-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan Kau memelihara kami masih bisa menikmati berkat makan dan minum di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih dan kami juga masih sehat oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats firman Tuhan untuk persembahan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, jemaat kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan 2. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Pemeliharaanmu sungguh ajaib Tuhan. Hari ini sebagai salah satu bentuk kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, yang akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, tiliklah hati kami ini yang telah memberikan persembahan dengan tulus dan penuh kasih, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Doa syukur atas persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat mengakhiri ibadah pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi firman yang diberitakan, bahwa kita harus belajar dari iman Daud ketika mengalahkan Goliat. Kita mendapatkan pesan rohani bahwa bersama Tuhan kita mampu mengatasi segala bentuk raksasa pergumulan dalam hidup kita, asalkan kita mau taat dan ikut serta dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat pengutusan yang memampukan kita untuk menjalankan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.